Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin wal hadirat pemirsa Al-Mubin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lanjutkan pengajian yang telah lalu. Kita membahas tentang apa tadi, malaikat yang telah lalu. Maka untuk pertemuan hari ini, mari kita simak tentang zikru qissati Adam alaihissalam, yaitu menceritakan tentang kisah Nabi Adam dari mulai awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala As-Sa'labi fi kitabih. Telah berkata Imam Sa'labi di dalam kitabnya, lamma arada Allah Ta'ala an yakhluqa Adam awha ila al-ardi fi khaliqin min adimika khalqan wa minhum man yuti'ani wa minhum man yu'sini. Sewaktu Allah akan menciptakan Nabi Adam, Allah memberi wahyu atau mewahyu kepada tanah tentang ketika Allah akan membuatmu, kata Allah akan membuatmu tanah menjadi sebuah menciptakan makhluk, yaitu yang dimaksud Adam. Faminhum mayuti'ani wa minhum mayuti'ani. Dari sebagian makhluk ini ada yang nanti menjadi makhluk yang taat kepada kami, kata Allah. Dan sebagian makhluk itu juga ada yang kebiasaannya maksiat kepada kami. Faman ata'ani adkhaltuhul jannah wa man asani adkhaltuhun nar. Maka mereka makhluk ini ketika taat kepada kami, maka kami akan memasukkannya ke dalam surga kami. Kayak itu. Dan barang siapa yang maksiat kepada kami atau istilahnya tidak taat kepada aturan-aturan Allah, adkhaltuhun nar, maka kami akan memasukkannya kepada neraka. Summa ba'asallahu Jibril ila ardi liya'tiya biqabdatin minha. Maka setelah mewahyukan hal itu kepada ardun tadi, kepada tanah yang akan dijadikan bahan daripada Adam, maka Allah mengutus siapa? Mengutus Jibril ilal ardi liya'tihi qabdatan. Jibril diutus untuk apa? Untuk mendatangkan atau mengambil tanah segenggam daripada tanah yang luas itu. Falamma ataha Jibril aqsamtu alaihi wa qalat inni a'udzu bi'izzatillahi alladzi arsalaka alla ta'khudha minni syai'an yakunu linnar fihi nasib. Kemudian setelahnya Jibril datang mau mengambil tanah suruhan Allah itu, kata Jibril, saya diperintahkan, dijanji untuk mengambil tanah.
Maka tanah bicara, wa qalat inni a'udzu bizzatillah, saya mohon perlindungan kepada Allah yang mengutusmu, hai Jibril, jangan engkau mengambilku sesuatu pun, sedikit pun, kata tanah, ketika kamu yakunulin nar fihi nasib, ketika hal itu, ketika kau mengambilku akan dijadikan sebagai bahan api neraka. Saya tidak mau. Sehingga falam ya'khudh minha syai'an wa raja ila rabbih. Dan kemudian Jibril tidak mengambil sesuatu pun. Artinya Jibril tidak berhasil mengambil tanah, ya, tanah yang disuruh Allah untuk mengambil segenggam. Wa raja ila rabbih, kemudian Jibril kembali kepada Rabb, kepada Allah yang memerintahkannya. Wa qala ya Rabb qad ista'adzat bika minni fakarahtu an akhidha minha syai'an. Ya Allah, kata Jibril, tanah telah mengharap atau minta perlindunganmu, yang sehingga ketika itu saya gimana, bingung dan merasa kesal, sehingga tidak jadi mengambil tanah tadi, kata Jibril. Kemudian fa'amarullahu ta'ala Mikail ayyamdha ilaiha wa yaqbadu minha qabdatan min turab. Kemudian Allah, Jibril tidak berhasil, kemudian Allah memerintahkan siapa? Mikail untuk kembali mengambil tanah, segenggam tanah yang akan diciptakan menjadi Adam. Faqsamtu alaih, kata Jibril, saya dipercaya, disumpah untuk mengambilmu, tanah. Wa qalat lahu misla ma qalat li Jibril. Seperti itulah juga tanah berkata, minta perlindungan Allah apa? Untuk tidak diambil ketika memang diambilnya itu akan dijadikan bagian daripada nar. Nanti jadikan bahan api neraka, aku tidak mau. Kata tanah. Fabarakasmuha walam ya'khudh minha. Seperti itu juga Mikail tidak berhasil mengambil tanah. Farasalallahu ilaiha Israil, sehingga Allah mengutus yang ketiga kalinya Israil. Falamma habatu ilaiha wa karraha biharbatin wa karhan biharbatin. Kemudian Israil turun untuk mengambil tanah dengan rupa yang bengis, dengan rupa yang sambil membawa gada. Jibril nggak berhasil, Mikail juga nggak berhasil, masa saya nggak berhasil juga, kan begitu. Malu-maluin dong. Ini bahasa kita, bahasa saya kan. Kanas mahu fattarabat pamadiduhu ilaiha, maka qalat lahu mislu ma qalat li akhwai. Kemudian tanah itu berbicara seperti halnya ketika berbicara kepada Jibril, ketika berbicara kepada Mikail, seperti itu juga menolak. Kalau engkau akan menjadikan aku, Allah menjadikan aku menjadi santapan api neraka, aku tidak mau. Tidak mau, jangan kau ambil aku sedikit pun. Aku tidak mengizininya. Faqala laha amarallahu khairun min kismika. Nih, kata Mikail,
kepada tanah, Allah memerintahkan aku untuk mengambil segenggam tanah darimu. Tanah, apa? Khairun mismika, kamu ada bagian yang terbaik, adalah bagian yang terbaik. Oh, kalau begitu ya silakan, tanah ya. Wa qabdatan min zawayaha al-arba'ah, dan aku nanti wa dan Mikail Israel kemudian mengambil di 4 sisi, 4 sisi tanah. Jadi 4 sisi tanah, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kubus istilah, kalau kubus ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini ambil Israel min jami adimiha, dari semua sisi tanah. Adim itu tanah, kalau kita bukan tanah liat seperti ini, tapi kayak tanah lempung gitu ya, kayak acinya tanah begitu, yang namanya adim. Min aswadiha, dari tanah yang hitam. Wa abyaduha, juga dari tanah yang putih. Wa ahmariha, dari tanah yang merah. Min sahliha, dari lereng gunung. Wa jibaliha, dari gunung yang di atasnya ya, pucuk gunungnya. Wa aliha, dan dari tempat yang tinggi. Wasafiliha, dan dari tempat yang rendah. Summa ata bitilkal qabdah baina yadillah ta'ala, kemudian Israel mendatangkan genggaman tanah tadi yang telah diambil oleh Israel, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Allah ta'ala lahu, lima lam tujibha wa qad asamtu bi alaika. Kenapa tanah tidak mengijabah, atau istilahnya merestui ya, tidak merestui untuk mengambil, sedangkan kami sudah lebih dulu tadi mewahyukan kepada dia gitu kan, kepada tanah. Kenapa? Faqala ya Rabb amaraka ajabu wa khaufuka arhabu. Ya Allah, perintahmu lebih wajib. Wa khaufuka arhabu, dan takutan kamu takut kepada engkau itu yang sesuatu yang sangat ditakuti. Faqala lahu idzan anta mulkul maut. Oh, kata Allah, betul, mulkul maut, memang kau namanya mulkul maut, itu orang yang ditakuti. Makhluk yang ditakuti semua makhluk. Wa qabidul arwah wa mutanazzaha minal asbah, dan tugasmu adalah mencabut semua ruh. Wa mutanazzaha minal asbah, dan mencopot dari badan-badan mereka. Walam yakun qabla dzalikal mulkul maut, dan tidak adalah makhluk sebelum itu yang mampu seperti engkau, kayak gitu ya istilahnya, yang mampu seperti itu, kecuali kamu mulkul maut, karena memang tugasnya mulkul maut itu. Walamma qabadu minha wa madha bakas mana qoso minha, sesudah arah mulkul maut mengambil tanah, kemudian mulkul maut pergi meninggalkan tanah itu, maka tanah yang diambil itu mengurang dan menangis. Menangis. Fahallahu ilaiha inni sawfa aradu ilaika ma akhadhu minka. Maka Allah mewahyukan kepada tanah yang menangis tadi, inni sawfa araduka ilaika,
ma'akhadha iminka. Nih, tanah, kamu jangan menangis. Sewaktu-waktu saya akan kembalikan kepadamu kembali. Di tempat kamu kembali. Nah, apa yang telah aku ambil. Nah, maka itu sudah memang janji Allah kepada tanah, ya. Artinya manusia ini yang sudah mati ya pasti kembali kepada tanah. Yang sudah dibikin, yang sudah diambil itu nanti akan kembalikan, itu janji Allah kepada tanah, karena tanah itu nangis sewaktu itu. Nah, ini yang dimaksud dari wahwa qaulu ta'ala, yang dimaksud dari firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, ini wallahu alam bimuradi minha, dari tanah, khalaqnakum, kami, kata Allah, menciptakan kamu semua. Nah, wa fiha nu'idukum, dan dari tanah pula kami akan kembalikan kamu semua. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kembali kami mengeluarkan kamu sekalian makhluk taratan ukhra, untuk pengeluaran ba'as namanya, ya kan, yaumul ba'as, nanti dikeluarkan kembali dari tanah, akan muncul kembali dari tanah. Nah, itu dikeluarkan kembali dari tanah. Summa innallaha ta'ala amara Israel ayadhatil qalqabdah ala babil jannah. Kemudian Allah memerintahkan Israel untuk meletakkan genggaman tanah yang tadi ala babil jannah, di atas pintu surga. Falamma wada'aha amarullah ridwan khazinul jannah. Kemudian setelah Israel meletakkan di atas pintu surga, maka Allah memerintahkan malaikat Ridwan khazilul jannah, juru kunci surga, ya? Atau istilahnya kuncen surga. Juru kunci surga, kuncen sama aja bisa. Ayu ajinuha bima'it tasnim, untuk mengadoni, ya, atau istilahnya mengadoni itu apa? Bikin adonan. Malaikat Ridwan bikin adonan tanah itu bima'it tasnim, dicampur dengan air tasnim namanya, air surga, air tasnim. Summa amarullah ta'ala Jabrail ayatiya biqabdatil bayda. Kemudian Allah memerintahkan Jabrail untuk mendatangkan bilqabdatil bayda, untuk mendatangkan satu genggaman tanah yang putih, allati hiya qalbul ardi, yang dimana genggaman satu genggam tanah putih itu letaknya itu adalah hiya qalbul ardi, itu di hatinya bumi. Nah, di hatinya bumi. Wa khalaqa minhal anbiya, maka Allah menciptakan dari hati bumi itu para nabi, ya, para nabi. Summa khalaqatin bil ma, maka kemudian setelah menciptakan qabdah atau tanah yang putih dari hatinya bumi, kemudian Allah mencampurkan kemudian khazinul jannah, ya tadi malaikat Ridwan mencampurkan tin bilma. Tin itu tanah lempung itu yang sudah diadoni, dicampurkan kembali dengan air. Hasahat sarat muajjanah kabirah, sehingga terus dibikin adonan semakin banyak, maka jadilah adonan yang banyak. Nah, sebegitu saja mungkin pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita sambung kembali dalam waktu acara yang sama, dalam
waktu yang berbeda. Mungkin mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan hal ini, pertemuan kita pada kali ini, Allah mengucurkan rahmat, ridho, hidayah, inayahnya untuk kita dan barokah, sehingga kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang ada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.